Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fajriansyah dengan nomor BP 2211093-021, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Trail. Baiklah, video ini adalah tugas akhir matematika terapan 1 tentang aplikasi turunan, yaitu persamaan garis singgung dan nilai maksimum dan minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Dosen pengampu Aulia Octavia, SSI, MSI. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang aplikasi turunan dan contoh soal dari aplikasi turunan, persamaan garis singgung, dan nilai maksimum dan minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Baik, langsung saja. Nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi ini kita biasa sebut dengan nilai ekstrim. Jadi, nilai ekstrim ada dua, yaitu yang pertama adalah ekstrim maksimum dan yang kedua adalah ekstrim minimum. Tempat terjadinya nilai ekstrim adalah titik kritis. Jadi, nilai ekstrim ini terjadi di titik kritis, atau juga bisa kita balik, titik kritis adalah tempat terjadinya nilai ekstrim. Titik kritis ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah ujung-ujung selang, yang kedua adalah titik stasioner, dan yang ketiga adalah titik singular. Ujung-ujung selang ini biasanya kita temukan pada soal. Misalnya, kita diberikan suatu fungsi, kemudian fungsi tersebut hanya didefinisikan pada selang tertentu. Misalkan, hanya pada selang A sampai dengan B. Makanya nanti A dan B-nya adalah titik kritis. Kemudian titik stasioner adalah titik X sama dengan C, di mana nilai turunan pertama di titik X sama dengan C, nilainya adalah 0. Jadi ketika F aksen C sama dengan 0, maka F aksen C ini adalah titik stasioner. Lebih lanjut lagi, kita sebut sebagai kandidat dari titik kritis. Sementara itu, titik singular adalah X sama dengan C, di mana F aksen C tidak ada. Maksudnya tidak ada ini, jadi di titik X sama dengan C, fungsi ini tidak memiliki turunan. Biasanya kita temukan pada fungsi-fungsi seperti fungsi rasional atau fungsi nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya, di sini saya memiliki 3 buah gambar. Jadi ini gambar yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Pada gambar pertama, di sini terdapat endpoints atau ujung-ujung selang, yaitu A dan B. Di sini bisa kita lihat pada titik X sama dengan A tercapai nilai maksimum, dan di titik X sama dengan B tercapai nilai minimum. Atau juga bisa kebalikannya, di titik A tercapai nilai maksimum dan di titik B tercapai nilai minimum. Nanti bisa kita lihat lebih lanjut melalui gambar grafik atau kita hitung nilainya. Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini adalah stationary points atau titik stasioner, di mana titik stasioner itu tercapai ketika nilai turunan di titik tersebut sama dengan 0. Contohnya di sini terdapat 3 titik stasioner. Salah satu ciri-ciri dari titik stasioner adalah garis singgung pada titik tersebut adalah mendatar. Seperti ini. Maka disitulah letak titik stasioner, atau secara matematis dapat dituliskan
yaitu ketika nilai f aksen C sama dengan 0, yaitu ketika gradien dari persamaan garis singgungnya sama dengan 0. Jadi, grafik garis singgungnya mendatar. Kemudian, gambar yang ketiga ini adalah singular points atau titik singular, yaitu titik di mana nilai turunan di titik tersebut tidak ada. Bisa kita lihat di sini. Di titik ini, kurva yang tajam biasanya menandakan bahwa di titik itu merupakan titik singular atau nilai turunannya tidak ada. Kemudian untuk titik yang di sini juga bisa kita lihat bahwa nilai limit kiri dan nilai limit kanan tidak sama. Akibatnya fungsinya tidak kontinu, dan karena fungsinya tidak kontinu di titik tersebut, maka turunannya juga tidak ada. Dan inilah 3 kandidat tempat terjadinya nilai kritis, yaitu ada ujung-ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Lanjut, kita masuk ke 2 contoh soal yang berhubungan dengan kelistrikan. Soal yang pertama adalah terdapat muatan listrik yang mengalir mengikuti persamaan Qt sama dengan min 2T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat pada selang waktu 2 dan 3, di mana Q adalah muatan listrik dan T adalah selang waktu. Tentukan Q maksimum dan Q minimum. Dari sini kita mulai dengan pengecekan satu persatu. Jadi kita cek apakah ujung selangnya ada. Ternyata kita diberikan selang tutup 2 sampai 3. Ini artinya kita punya titik di ujung selang, yaitu T sama dengan 2 dan T sama dengan 3. Ini adalah titik kritis. Kemudian kita cek yang kedua adalah titik stasioner. Untuk mencari titik stasioner, kita cari turunan pertamanya, kemudian kita buat sama dengan 0. Turunan pertama dari min 2T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat adalah min 6T kuadrat ditambah 6T sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan negatif 6, sehingga kita peroleh T kuadrat dikurang T sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi T dikalikan T kurang 1. Jadi kita peroleh nilai T-nya adalah T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Kesalahan yang sering dilakukan ketika mengerjakan persamaan seperti ini adalah kita membagi dengan T. Membagi dengan T akan membuat kita kehilangan akar T sama dengan 0 ini. Jadi, untuk persamaan seperti ini tidak boleh dibagi dengan variabel. Selanjutnya yang ketiga adalah titik singular. Fungsi polinom seperti contoh nomor 1 ini adalah fungsi yang terdefinisi, kemudian kontinu, dan diferensiabel di seluruh bilangan real. Maka untuk fungsi polinom seperti ini tidak mempunyai titik singular. Jadi titik singularnya itu tidak ada. Karena kita sudah mempunyai titik-titik kritisnya, selanjutnya kita cari titik manakah yang memberikan nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kita mulai dari titik-titik pada ujung selang. Kita tentukan nilai Q-nya di T sama dengan 2. Jadi kita masukkan atau kita substitusi T sama dengan 2 ke persamaannya, yaitu min 2 dikalikan 2 pangkat
pangkat 3 ditambah 3 dikalikan 2 pangkat 2, kita dapatkan hasilnya adalah min 4. Kemudian untuk Q T sama dengan 3, ini juga kita substitusi ke persamaan min 2 dikalikan 3 pangkat 3 ditambah 3 dikalikan 3 pangkat 2, didapatkan hasilnya adalah min 27. Setelah itu, titik stasionernya kita substitusi Q T sama dengan 0, maka min 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 pangkat 2, hasilnya adalah 0. Kemudian Q T sama dengan 1, kita substitusi ke persamaannya, min 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2, hasilnya adalah 1. Kemudian kita dapat bandingkan nilainya. Di sini ada min 4, min 27, 0, dan 1. Artinya Q3 sama dengan min 27 adalah nilai Q minimum. Nilai Q minimum tercapai di ujung selang T sama dengan 3. Kemudian nilai maksimumnya di Q1 sama dengan 1. Q1 sama dengan 1 adalah nilai Q maksimum. Nilai Q maksimum terjadi di titik stasioner T sama dengan 1. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu terdapat muatan listrik yang mengalir mengikuti persamaan Qt sama dengan T pangkat 3 dikurang T tambah 1, di mana Q adalah muatan listrik dan T adalah selang waktu. Tentukan Q maksimum dan Q minimum. Yang pertama, untuk ujung selangnya, karena pada soal tidak diberikan selang tertentu, artinya ini terdefinisi di bilangan real, dari negatif tak hingga sampai tak hingga, maka untuk ujung selangnya tidak ada. Kemudian yang kedua, kita cari titik stasionernya, yaitu terjadi ketika turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama dari T pangkat 3 dikurang 3T ditambah 1 adalah 3T kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah T kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat ini. Jadi faktornya adalah T kurang 1 dikali T tambah 1. Kemudian didapatkan akarnya T sama dengan 1 dan T sama dengan min 1. Ini untuk titik stasioner. Kemudian yang terakhir, untuk titik singular, ini juga tidak ada, karena fungsi pada soal nomor 2 ini adalah fungsi polinom. Selanjutnya, kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Artinya, kita di sini hanya punya dua titik kritis, yaitu T sama dengan 1 dan T sama dengan min 1. Untuk T sama dengan 1, kita substitusikan ke soal. Jadi 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan min 1. Dan T sama dengan min 1 kita substitusikan juga ke soal, menjadi min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 ditambah 1, hasilnya 3. Kesimpulannya adalah Q1 sama dengan min 1 adalah nilai minimum atau nilai Q minimum, dan Q min 1 sama dengan 3 adalah nilai Q maksimum. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis singgung kurva. Untuk memahaminya, kita lihat pada gambar grafik berikut ini.
Jadi saya punya grafik fungsi atau kurva fungsi yang berwarna merah ini. Misalkan Y sama dengan fx untuk fungsinya. Kemudian garis berwarna biru ini adalah garis singgungnya, yang dimana garis singgung adalah garis yang memotong kurva di satu titik. Di sini bisa kita lihat titik potong antara garis singgung dan kurva berwarna merah adalah titik x0, y0. Di sini kita ingin mencari persamaan dari garis singgung yang berwarna biru ini. Dan persamaannya adalah y dikurang y0 sama dengan m dikalikan x dikurang 0, di mana x0 dan y0 adalah koordinat titik potongnya, sementara m adalah gradien atau kemiringan garis singgung, di mana gradiennya kita cari dengan cara menghitung nilai turunan fungsi di titik x sama dengan x0. Kita lanjutkan ke pembahasan soal. Tentukan persamaan garis singgung jika arusnya mengalir mengikuti persamaan kuat arus listrik. IV sama dengan V kuadrat ditambah 2V ditambah 4. I menyatakan arus yang mengalir dengan satuan ampere dan V menyatakan tegangan dengan satuan volt di titik 2,6. Jadi, titik 2,6 ini adalah V0, I0 atau X0, Y0. Langkah pertama yang dilakukan adalah tentukan turunan pertama dari IV sama dengan V kuadrat ditambah 2V ditambah 4. Turunannya adalah I aksen V sama dengan 2V ditambah 2. Kemudian kita cari nilai gradien untuk garis singgungnya, di mana nilai gradien ini kita peroleh dari nilai turunan I aksen V di titik V0 sama dengan 2 atau X0 sama dengan 2. Jadi kita substitusi 2-nya ke fungsi turunannya, yaitu I aksen 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 4 tambah 2, didapatkan gradiennya adalah 6. Selanjutnya kita cari persamaan garis singgungnya. I dikurang I0 sama dengan M dikali V dikurang V0. I dikurang I0 nya bernilai 6 sama dengan M nya bernilai 6 dikali V dikurang V0 yang bernilai 2. Kemudian I dikurang 6 sama dengan 6V dikurang 12, min 6 pindah ruas menjadi positif, I sama dengan 6V dikurang 6. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah I sama dengan 6V dikurang 6. Baiklah, sekian video dari saya tentang aplikasi turunan yang berhubungan dengan kelistrikan. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.